kita buka ayat pokok pagi hari ini di Wahyu 3 ayat 20. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Sudah ada? Sudah terbaca? Baik. Amin. Amin. Kita mulai hitungan ketiga, Wahyu 3 ayat 20. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemukannya. Aku akan makan bersama-sama dia dan dia makan bersama-sama aku. Amin. Haleluya. Aku silakan Bapak Ibu duduk kembali. Luar biasa di tempat yang diberkati ini, dan firman Tuhan tidak secara kebetulan ada di gambar, ada di depan ini. Istri saya tadi menunjuk gambar Tuhan mengetuk pintu di Wahyu 3:20 tadi. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengizinkan kami sekeluarga bisa hadir untuk melayani di tempat ini. Dan tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, Om dan Tante, Opa dan Oma, Clay dan Joel. Dan khususnya pada pagi hari ini kami datang dengan tim yang lengkap, tim dari Langowan dengan Papi, dengan Ebi, kemudian tim dari Buli Halmahera yang jauh, adik-adik kami berkumpul dengan Oma Leni yang hampir 90 tahun usianya. Luar biasa pagi hari ini bisa berkumpul beribadah di tempat ini untuk mendengarkan firman yang begitu indah. Saya yakin firman ini nanti dilepas tidak akan percuma. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebelum saya mulai, bolehkah saya bertanya, dan Bapak Ibu boleh angkat tangan. Bapak Ibu yang doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan, siapa? Coba angkat tangan. Haleluya. Doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, angkat tangan. Tidak usah malu-malu, kita sekarang ada di rumah Tuhan. Tuhan akan catat siapa yang belum, nanti akan diberi berkat. Haleluya. Baik. Nah, pada pagi hari ini itulah topik yang nanti kita kaitkan dengan firman yang akan saya sampaikan. Lazimnya di setiap pemberitaan firman, kesimpulan atau kabar baik itu diletakkan di tengah atau di belakang. Tapi pagi hari ini, seperti di buku-buku ilmiah kedokteran yang biasa saya lakukan, itu ada abstrak. Jadi kesimpulannya di depan. Dan ternyata tidak masalah, karena di Mazmur pun, di beberapa ayat Mazmur, itu ayat-ayat terdepan, itu justru kesimpulannya. Justru inti pokoknya di Mazmur, ada beberapa ayat, itu inti yang pertama, itu adalah inti utama, ada di depan. Kenapa? Supaya Bapak Ibu fokus, supaya Bapak Ibu tidak hanya memperoleh remah-remah roti, tetapi bongkahan roti yang besar, yaitu roti kehidupan untuk dibawa pulang, untuk direnungkan dan untuk dilakukan. Haleluya. Baik. Jadi untuk menjelaskan bagaimana ada doa yang diterima atau doa yang sudah dikabulkan dan doa yang belum, ternyata resepnya hanya satu. Kita harus membuat hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita harus membuka pintu hati kita dengan cara ada kuncinya. Kunci untuk membuka pintu hati kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang nanti akan memberikan kita pengajaran mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga firman itu akan mengkuduskan kita sehingga kita layak berhubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Makan bersama dengan Tuhan seperti yang ada di Wahyu 3 ayat 20 tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali saya akan bacakan firman Tuhan dari Rasul Yohanes tadi kepada jemaat di Laodikia. Saya ulang supaya Bapak Ibu bisa merenungkan, paham. Karena kalau firman ini kita baca selintas saja, seperti firman ini hanya cerita saja. Tetapi begitu firman ini kita renungkan,
kita tilik dalam-dalam, firman itu penuh kuasa. Setiap katanya. Nah, kita nikmati firman ini. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan dia makan bersama-sama aku. Bahasa Indonesia, lihat, itu sepele saja. Tetapi begitu saya memahami di dalam bahasa lain, bahasa Inggris, King James Version atau update atau new version dari King James, lihat adalah behold. Behold. Behold itu bukan hanya melihat, see atau watch saja, tetapi mengamati, mendalami. Itu yang namanya behold. Dan behold ini dalam King James Version, Perjanjian Lama itu ada 1298, Perjanjian Baru ada 234. Jadi begitu pentingnya kata-kata behold, lihat. Dan ternyata lihat ini adalah mata rohani, bukan mata biasa. Behold. Haleluya. Dan di sini Tuhan sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Jika ada orang mendengar suara Tuhan membuka pintu, Tuhan akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan kita. Proses makan bersama ini adalah proses bentuk ucapan syukur. Proses ini adalah inisiatif Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetapi itu diserahkan kepada kita semua. Manusia punya kehendak bebas, Bapak Ibu. Tetapi justru kehendak bebas inilah membuat manusia celaka. Tuhan tidak memaksa. Tuhan menunggu respon kita. Tuhan memerlukan indera kita yang rohani, mata dan hati kita. Sehingga Tuhan perlu membuka hati kita untuk Tuhan bisa bergaul. Dan kadang-kadang Tuhan bukan menjadi pintu saja. Maksud saya Tuhan bukan di luar pintu, tetapi Tuhan menjadi bagian dari pintu itu. Bapak Ibu nanti bisa baca di Yohanes 10 ayat 2, Yohanes 10 ayat 7, Yohanes 10 ayat 9. Saya tidak bisa jelaskan pada waktu. Dan disitulah kita melihat betapa susahnya membuka hati kita. Apalagi kalau hati kita sudah membeku. Dan luar biasa, Tuhan kita setia. Tuhan kita itu romantis, Bapak Ibu. Tuhan itu ingin selalu bersama-sama dengan kita. Di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Dan Tuhan menunggu, Bapak Ibu, seperti lihat di gambar ini. Bukan hanya sekedar menunggu, mengharapkan untuk dibuka pintunya. Ada pengorbanan bagi Tuhan. Pengorbanan di kayu salib. Mari kita baca di Ibrani 13 ayat 12. Saya akan baca pelan-pelan. Itulah sebabnya Yesus juga mati di luar pintu gerbang kota untuk membersihkan umatnya dari dosa dengan darahnya sendiri. Haleluya. Tuhan di luar pintu itu sudah mengorbankan darahnya. Apakah kita masih tega tidak membuka pintu, Bapak? Memang manusia terlalu. Tuhan dengan penderitaannya, Tuhan dengan perjalanan di Kalvari, di Via Dolorosa, Yesaya 53, wajahnya bukan seperti manusia lagi. Haleluya. Apakah kita masih tega tidak membuka pintu Tuhan, hati kita buat Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, kesaksian kami keluarga adalah kesaksian masa COVID yang mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Tapi saya ulang lagi karena pentingnya kesaksian ini untuk meneguhkan firman. Kesaksian masa COVID, Bapak Ibu, hampir 2 tahun kami tidak bisa beribadah di gereja. Sehingga kami harus membangun mesbah keluarga. Kami harus membangun makan bersama-sama dengan Tuhan di rumah. Lebih dari 3 kali waktu itu. Dan saksinya, Bapak Ibu, bukan saya. Saksinya ada di sini. Saksinya ada Clay, ada Yoel, ada saya. Kami belajar memuji, menyembah dengan Oma, membaca firman, mendengarkan firman dari berbagai penginjil. Disitulah kami tumbuh atas kemurahan Tuhan. Saya dengan istri bisa berdiri di tempat ini.
Seperti yang doa dari istri tadi, kami tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan izinkan saat ini kami bisa melayani. Jadi masa COVID itu adalah tapisan, filter. Saya ingat, Yoel itu tidak bisa berdoa loh waktu itu. Kita latih, mungkin mamanya, papanya nggak tahu. Sampai dia menangis, Bapak Ibu. Menangis, berpimpin doa. Tetapi anak saya Amanda Jenaro, istri omong, ayo terus Yoel. Akhirnya puji Tuhan, Yoel bisa berdoa. Luar biasa. Itu salah satu kesaksian yang ada di sini. Mungkin mama papanya tidak tahu. Dan puji Tuhan, kami semua sekarang bisa melayani. Adik kami Melisa sudah melayani. Saya lihat Yoel tadi sudah melayani di musik, luar biasa. Sebentar lagi Claire melayani di depan. Haleluya, luar biasa. Tadi saya katakan, jadi masa COVID tapis, filter, set apart, kades, kita dipisahkan. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini di tempat ini, itu sudah dipisahkan oleh Tuhan, set apart, dikuduskan. Haleluya. Memang kita melihat masa COVID adalah masa yang mengerikan. Mazmur 103 ayat 14, manusia itu seperti debu. Banyak sejawat saya, hari ini saya bicara, besok sudah meninggal. Tetapi di hikmah positifnya, Tuhan membuat tapisan, filter bagi kehidupan rohani kita. Haleluya. Baik, kembali ke membuka hati itu tidak mudah Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan sudah punya inisiatif, I will come. Saya akan makan bersama-sama dengan kamu, kamu bersama-sama dengan saya. I will come. Lalu bagaimana caranya membuka pintu? Seperti di kesimpulan tadi, di Wahyu 3 ayat 20 tadi, hanya satu, yaitu mendengar suara, yaitu mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Untuk membuka pintu, kita harus membaca, mendengar, dan melakukan firman. Haleluya. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Wah, lamin ada sekali. Karena dengan firman kita tahu ajaran-ajaran Tuhan itu untuk menguduskan kita sehingga kita layak. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Harus kudus. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kisah perjalanan dua murid Yesus, Kleopas dan satu muridnya yang namanya tidak diketahui, dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Jaraknya tidak jauh, cuma kurang lebih 11 km. Di Lukas 24 ayat 16. Yang mana ada yang menghalang-halangi mata kedua murid itu. Padahal di sebelahnya ada Yesus yang berjalan bersama-sama. Perjalanan hampir 11 km itu, Yesus menyampaikan kitab-kitab suci sejak zaman Nabi. Artinya firman diucapkan Yesus sepanjang perjalanan itu. Sampai di Emmaus, ketika pintu rumah mereka dibuka, Yesus masuk ke rumah dan terjadilah proses makan bersama. Manakala Yesus mengucap syukur, maka mata rohaninya dibuka. Behold, kembali lagi, harus ada firman. Tuhan sampaikan firman, buka pintu dan mengucap syukur, makan bersama. Disitulah kita melihat Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan. Lukas 23 ayat 42 ayat sampai 3, ketika Yesus disalib di Golgota. Ini ayat favorit saya ketika saya baru bertobat tahun 2000. Ayat ini sudah saya simpan di dalam semua catatan saya. Satu saat saya akan berkhotbah tentang ini, tapi belum ada waktu. Yang mana di sebelah kanan, sebelah kiri ada penjahat, di sebelah kanan juga ada penjahat. Penjahat yang kiri mata rohaninya tertutup, tidak ada bihor. Yang kanan, saya cari namanya siapa? Ternyata namanya adalah Dismas. Mata rohaninya dibuka. Ketika Yesus datang, ketika Engkau datang ya Tuhan, ingatlah akan aku. Ini bahasa yang begitu rendah, tetapi mengandung harapan yang kuat. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kamu bersama-sama aku
di Firdaus. Bersama-sama itu bukan saja kamu di situ, Tuhan di situ, tidak. Saya yakin Dismas ini akan dipeluk, digandeng di Firdaus dengan karakter Tuhan itu yang begitu maha pengasih. Haleluya. Demikian juga mata rohani dari Saulus ketika mengejar anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sampai ke Damsyik di dekat Suria, sekarang disebut sebagai Damaskus. Ketika menjelang masuk di kota Damsyik, Saulus bersama orang-orangnya, Sanhedrin, dia silau matanya, ada Tuhan datang menghampiri dia. Maka mata jasmaninya ditutup dan mata rohaninya dibuka, seakan-akan komputernya hang. Saulus, orang muda yang berapi-api, akan membunuh, mengejar orang-orang percaya. Begitu dilumpuhkan mata jasmaninya, diganti dengan mata rohani, behold, maka timbullah tugas kerasulan dia yang pertama. Dia diminta datang di sebuah tempat yang nanti akan didoakan dan matanya akan disembuhkan. Dia menolak? Tidak. Dia lakukan itu, dan itulah tugas kerasulan pertama dari Rasul Paulus. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Betapa pentingnya hati ini Bapak Ibu. Betapa pentingnya menjaga hati. Kalau di bahasa Inggris hati itu heart, tapi heart bahasa Indonesia adalah jantung. Tapi kadang-kadang dikombinasi jantung hati. Kalau hati sungguhnya, mungkin adik saya Melisa kata liver, ya bukan heart. Oke lah, apapun itu artinya, tetapi itu adalah satu ruang yang paling dalam di dalam tubuh kita dan paling luas, ruangan abstrak. Di situ berada pikiran, perasaan, dan kehendak. Konyolnya itu adalah versi manusia, sehingga itulah sumber dari segala kejahatan, sumber segala dosa, rencana-rencana jahat. 7 perkara yang tidak disukai Tuhan di Amsal 6 sampai 16 ayat 19. Amsal 6 ayat 16 ayat 19. 7 perkara jahat itu semua ada di hati Bapak Ibu. Hati itu kecil, hati itu licik, Yeremia 17:9a. Oleh karena itu hati itu banyak sampah, harus kita detoksifikasi, kita harus bersihkan, harus kita set up atau kita setting ulang. Karena hati kalau tidak kita jaga akan melambangkan kematian. Karena hati itu memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Di Amsal Bapak Ibu ada bagaimana hati itu penting di dalam kepentingan rohani manusia untuk dekat dengan Tuhan. Wajah kita bisa cermin dari hati, perilaku kita bisa cermin dari hati, bahkan dompet kita Bapak Ibu bisa cermin dari hati kita. Haleluya. Dan bagaimana kita mengucap syukur Bapak Ibu? Bagaimana kita mengundang kehadiran Tuhan? Caranya bagaimana? Caranya sudah ada di Kolose 3 ayat 15 ayat 17. Kembali lagi, bersyukur harus melibatkan hati, melibatkan ruang hati. Bersyukur harus menggunakan mulut kita, perkataan kita, mazmur kita, dengan tindakan kita. Bapak Ibu, 2 Tawarik 20 ayat 18-21, Raja Yosafat itu menggunakan pujian penyembahan untuk mengalahkan Bani Amon, Bani Moab, Bani Minim yang begitu banyak. Raja Yosafat begitu gentar ketika pasukan itu sudah masuk di En-Gedi, kurang lebih jaraknya hampir 24 jam ke Yerusalem. Tidak ada yang lain Yosafat Tuhan perintahkan untuk memuji dan menyembah. Jadi Bapak Ibu, memuji menyembah itu bukan aksesoris dalam ibadah. Itu bagian yang penting. Tidak kalah pentingnya dengan firman. Oleh karena itu Bapak Ibu tadi bersemangat terus memuji, praise and worship. Begitu WL tadi mengatakan angkat tangan. Semasa kasih bisa kita angkat tangan. Coba kalau kita kena stroke, bagaimana kita angkat tangan?
Kalau kita sudah sakit, kesempatan memuji, menyembah sebagai senjata Allah kita pergunakan. Bukan hanya doa, tetapi memuji, menyembah itu punya kekuatan yang besar, seperti yang dialami Yosafat, seperti meruntuhkan tembok Yeriko. Haleluya. Worship dan mengucap syukur sebenarnya sudah satu paket bagi jemaat mula-mula di Yerusalem, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 42. Gereja harus kembali ke worship, mengucap syukur, satu paket. Kisah Rasul 2 42. Ada 4. Yang pertama, tekun dalam pengajaran Rasul. Di situ ada pertobatan, pengampunan, mengasihi, melepas kepahitan. Apakah gereja-gereja GPDI semua sudah lakukan itu? Yang kedua, persekutuan, fellowship. Yang ketiga, memecahkan roti, mengucap syukur. Yang keempat, berdoa, worship. Mari gereja harus kembali ke Kisah Rasul 2:42. Itulah basic dalam ibadah kita. Kenapa Bapak Ibu? Ucapan syukur itu bukan hanya sekedar pesta. Ucapan syukur itu kesukaan, sukacita. Ya betul, pesta boleh. Tapi ucapan syukur itu Bapak Ibu mempunyai kuasa, 3 kuasa. Untuk mengatasi kematian, kelaparan, dan penyakit. Itu menjadi suatu simbol dari kuasa Allah, Alfa Omega, Tuhan yang mengatasi ruang dan waktu. Tuhan adalah sumber kehidupan. Mengatasi kematian di Yohanes 11 ayat 41, ketika kebangkitan Lazarus terjadi, Tuhan Yesus mengucap syukur dan Lazarus bangkit. Kelaparan, Yohanes 6 ayat 11, terjadi mukjizat multiplikasi, 5 roti menjadi 2 ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapanya. Penyakit, Lukas 17 ayat 11 sampai 16, 10 orang kusta. Nanti saya akan jelaskan khusus spesifik tentang kusta ini. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sadar atau tidak sadari, kita pasti tahu posisi kita, level kita siapa. Siapakah Tuhan itu? Menjadi sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber pengharapan, sehingga timbullah sikap rendah hati. Jadi saya yakin orang yang sering mengucap syukur adalah orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Dan rendah hati itu dengan perkataan dan tindakan. Dan contohnya tentang penyakit kusta. 1 orang sakit kusta dan ini 10 orang sakit kusta. Yang 1 orang sakit kusta ini ada di Lukas 5 ayat 12. Dan orang kusta itu hanya berserah kepada Tuhan. If you will, jika Tuhan mau, dengan segala kerendahan hatinya. Jika engkau Tuhan mau, if you will, dia serahkan otoritas itu kembali ke Tuhan. Dan kusta yang 10 itu, 9 tidak kembali, yang 1 kembali ke Tuhan Yesus. Dan luar biasa, yang 1 adalah orang Samaria, anjing menurut orang Yahudi, dan dia memperoleh kesembuhan. Bukan hanya tahir, tetapi utuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tahu sakit kusta atau lepra, itu zaman dulu kusta itu adalah penyakit kutub ya. Ini karena di bidang kedokteran, kusta itu tulang-tulang rawannya itu putus, sehingga kadang-kadang jarinya ini putung. Kadang-kadang hidungnya tidak ada, pipinya hilang, lubang, hanya terlihat tengkorak yang mengerikan. Kadang-kadang telinganya juga tidak ada. Jadi begitu Tuhan Yesus menyembuhkan, ada 3 fase tahir. Nah, tahir itulah yang menjadi tolak ukur level pertama, sehingga dia harus menghadap ke imam besar untuk mengatakan, saya sudah tahir. Tetapi 1 orang kusta ini yang dari Samaria, bukan hanya ditahirkan, tapi diutuhkan kembali. Dan itulah buktikan Tuhan yang menciptakan tidak ada
menjadi ada. Haleluya. Jari-jarinya terbentuk kembali, telinganya terbentuk kembali. Dan yang ketiga, dia memperoleh keselamatan. Sehingga dikatakan dia made the whole. Di KJV kadang-kadang saya terpaksa menggunakan bahasa asing karena di KJV begitu lengkap, begitu detail untuk beberapa firman Tuhan. Made the whole. Jadi dia menyembuhkan kusta ini seutuhnya. Kenapa? Dia merebahkan diri, bersyukur pada Tuhan Yesus. Tapi yang 9 entah kemana. Dan 9 itu adalah orang Yahudi, orang yang kenal Tuhan dari Taurat seharusnya. Haleluya. Dan ada satu lagi yang selalu menjadi bagian kesaksian hidup saya, dan setiap saya bersaksi di setiap gereja, adalah wanita Venesia, wanita kafir dari Tirus Sidon. Saya dulu kafir juga. Matius 15 ayat 27. Dengan segala kerendah hati, walaupun Tuhan Yesus akan tidak mengabaikan dia, malahan Tuhan Yesus menganggap dia sebagai anjing. Ya, orang Samaria anjing bagi orang Yahudi karena kawin campur dan sebagainya. Kelompok minoritas inilah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja bukan orang-orang yang kudus, tapi justru di kelompok minoritas ini, orang Samaria seperti ini. Ayat Matius 15 ayat 27. Benar Tuhan, jawab wanita itu, tetapi anjing pun makan sisa-sisa yang jatuh dari meja tuannya. Wow, luar biasa kisah ini. Bapak Ibu tahu, wanita ini anaknya kerasukan setan. Dan dia ini orang kaya, karena Tirus Sidon itu adalah daerah pesisir yang menghasilkan kerang, yang menghasilkan warna ungu. Warna ungu adalah warna yang mahal, sama emas, sama dengan garam pada waktu itu. Karena warna ungu hanya untuk pejabat-pejabat, kaisar dan sebagainya. Jadi orang Tirus Sidon ini, wanita ini bukan wanita sembarangan. Tentu pakaiannya sama 11-12 antara Yunani, mereka Helenistik Yunani, yang hampir 11-12 dengan orang Romawi. Pakaiannya pasti mewah. Coba bayangkan Tuhan Yesus melihat orang baju mewah menghampiri mereka, orang-orang Yahudi yang sederhana, rombongan Yesus dengan murid-muridnya. Pasti Tuhan tahu. Tapi wanita itu dengan segala kerendahan hati, dia kejar Tuhan Yesus sampai dia tersungkur, sampai terjadi worship. Bayangkan worship di jalan. Dan Tuhan Yesus sering menerima worship, melakukan worship di jalan, bukan di sinagog Bapak Ibu, di jalan-jalan. Haleluya. Wanita itu hanya mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Dan ini kejadian bagi saya Bapak Ibu. Setelah saya terima Yesus tahun 2000, ketika saya melakukan tindakan bedah, operasi di kamar operasi, ada perdarahan otak, saya tidak bisa apa-apa. Walaupun saya sudah bersiap, sudah belajar sebelumnya. Bahkan kalau kasus sulit, kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang saya harus email ke profesor saya di Jepang, di Amerika, bagaimana mengenai kasus ini. Tetapi toh di meja operasi, saya mengalami itu. Saya nggak bisa berseru apa, hanya berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Saya tidak tahu firman Tuhan dari mana, karena saya belum tahu betul tentang firman. Dan ketika masa COVID itulah saya tahu, oh ini dia. Doa yang pendek itu begitu penuh mukjizat supranatural jika kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Kalau bahasa Inggris lebih pendek, Lord help me, Lord help me. Tuhan dengar, haleluya. Anak-anak muda, berdoa bukan hanya kerendahan hati seperti itu, tetapi kita berdoa dengan iman. Berdoa jangan lebay. Mari kita berdoa seperti anak-anak muda Ibrani yang ada di pembuangan, Sadrak, Mesyak, Abednego. Doa yang penuh iman, doa penuh penyerahan. Jika anak muda sakit, doalah seperti Sadrak, Mesyak, Abednego. Bukan hanya kesembuhan, Tuhan akan kirim malaikat khusus untuk menemui Anda. Jika aku puja Tuhan yang selama ini akan menyembuhkan aku, dan pasti akan menyembuhkan aku,
Daniel 3 ayat 17-18. Jika tidak, aku tidak akan menyembah Allah lain. Jadi doa Bapak Ibu ada level-levelnya. Doa prioritasnya itu harus memuliakan Tuhan, bukan memberikan proposal kepada Tuhan, minta-minta sebagai pengemis. Tinggikan Tuhan dulu. Ada penyerahan, penyembahan. Itulah baru kita minta. Ini doa Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kabar baik pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus masih dengan setia menunggu kita di luar pintu. Akankah kita tidak membuka pintu hati kita? Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Harus ada effort, ada usaha untuk kita menjadi anak Tuhan yang tidak biasa-biasa saja. Karena kita tahu musim ke depan bukan musim yang semakin baik-baik saja. Kita harus semakin dekat. Tuhan harus kita ajak ke dalam hadirat hati kita, agar mesbah tubuh kita ini menjadi mesbah kesukaan Tuhan. Haleluya. Jadi tidak mustahil doa sependek, sesederhana apapun, Tuhan Yesus pasti mendengar. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan tanpa meminta pun, Tuhan tahu apa kekurangan kita. Tuhan tahu akan masalah kita. Karena Tuhan lebih besar dari masalah kita. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang